Hai Sobat Channel P, pernahkah kalian membayangkan menatap langsung ke matahari, mempelajari setiap gejolak dan rahasianya? China sedang mewujudkan impian itu dengan membangun observatorium surya tertinggi di dunia. Bayangkan, sebuah mata raksasa yang diletakkan di puncak gunung, jauh di atas awan, untuk menangkap setiap detail aktivitas matahari tanpa gangguan atmosfer. Observatorium ini bukan cuma soal ketinggian, tapi juga tentang kejelasan pandang. Semakin tinggi kita berada, semakin sedikit distorsi yang disebabkan oleh atmosfer bumi, sehingga gambar matahari yang ditangkap akan semakin tajam dan detail. Apa sih pentingnya mempelajari matahari sedetail ini? Matahari adalah bintang terdekat kita, sumber energi utama bagi bumi, dan aktivitasnya bisa mempengaruhi segalanya, mulai dari cuaca antariksa hingga sistem komunikasi kita. Dengan observatorium ini, para ilmuwan akan bisa memprediksi badai matahari dengan lebih akurat, memahami fenomena kompleks seperti bintik matahari dan lidah api matahari, serta mengungkap misteri-misteri lain tentang bintang kehidupan kita ini. Membangun fasilitas riset di ketinggian ekstrim tentu bukan hal mudah. Tantangan apa saja yang harus dihadapi China dalam proyek observatorium surya tertinggi ini? Pastinya, kondisi cuaca yang ekstrim, suhu yang sangat rendah, angin kencang, dan akses yang sulit menjadi kendala utama. Bahan bangunan harus didesain khusus agar tahan terhadap kondisi tersebut. Dan logistik untuk membawa peralatan berat ke puncak gunung pun butuh perencanaan matang. Namun, semua tantangan itu sepadan dengan keuntungannya. Dengan berada di ketinggian, observatorium ini bisa mendapatkan kualitas gambar yang jauh lebih baik karena minimnya turbulensi atmosfer. Selain itu, jumlah hari cerah untuk pengamatan juga akan lebih banyak dibandingkan observatorium di dataran rendah. Ini berarti lebih banyak data yang bisa dikumpulkan dan lebih banyak peluang untuk menemukan hal-hal baru tentang matahari. Observatorium ini akan menjadi jendela baru kita ke alam semesta. Beralih dari langit ke dunia mikro, China juga membuat gebrakan di bidang komputasi dengan mengembangkan chip komputasi optik ultra paralel pertama di dunia. Mungkin kalian bertanya, apa itu komputasi optik? Singkatnya, ini adalah teknologi yang menggunakan cahaya atau foton, alih-alih listrik atau elektron untuk memproses informasi. Kenapa ini penting? Komputer yang kita gunakan saat ini bekerja dengan elektron yang punya batasan kecepatan dan panas. Nah, cahaya bergerak jauh lebih cepat dan tidak menghasilkan panas sebanyak elektron. Chip optik ultraparalel ini menjanjikan kecepatan pemrosesan yang luar biasa tinggi dan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan chip elektronik tradisional. Bayangkan komputer yang bisa menyelesaikan tugas-tugas kompleks dalam sekejap mata, atau kecerdasan buatan yang bekerja dengan efisiensi tinggi tanpa memakan banyak energi. Ini adalah langkah besar menuju masa depan komputasi. Beralih dari langit ke dunia mikro, China juga membuat gebrakan di bidang komputasi dengan mengembangkan chip komputasi optik ultra paralel pertama di dunia. Mungkin kalian bertanya, apa itu komputasi optik? Singkatnya, ini adalah teknologi yang menggunakan cahaya, foton, alih-alih listrik, elektron, untuk memproses informasi. Kenapa ini penting? Komputer yang kita gunakan saat ini bekerja dengan elektron yang punya batasan kecepatan dan panas. Nah, cahaya bergerak jauh lebih cepat dan tidak menghasilkan panas sebanyak elektron. Chip optik ultraparalel ini menjanjikan kecepatan pemrosesan yang luar biasa tinggi dan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan chip elektronik tradisional. Bayangkan komputer yang bisa menyelesaikan tugas-tugas kompleks dalam sekejap mata, atau kecerdasan buatan yang bekerja dengan efisiensi tinggi tanpa memakan banyak energi. Ini adalah langkah besar menuju masa depan komputasi. Kedua inovasi ini, observatorium surya tertinggi dan chip komputasi optik, menunjukkan arah yang menarik dalam perkembangan teknologi China. Di satu sisi, mereka berinvestasi besar dalam penelitian fundamental untuk memahami alam semesta. Di sisi lain, mereka juga fokus pada aplikasi praktis yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Apa hubungan antara keduanya?
Mungkin saja data yang dikumpulkan dari observatorium surya di masa depan akan dianalisis menggunakan chip komputasi optik ultra paralel ini, memungkinkan para ilmuwan untuk memproses informasi astronomi dengan kecepatan dan akurasi yang tak tertandingi. Ini adalah contoh bagaimana inovasi di satu bidang bisa mendorong kemajuan di bidang lain, menciptakan sinergi yang kuat dalam ekosistem teknologi. Inovasi teknologi yang dilakukan China ini tidak hanya berdampak bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi seluruh dunia. Observatorium surya tertinggi ini akan memberikan data berharga yang bisa diakses oleh komunitas ilmiah global, memperkaya pemahaman kita tentang matahari. Sementara itu, chip komputasi optik berpotensi menjadi dasar bagi generasi komputer selanjutnya, membuka jalan bagi terobosan di berbagai industri. Ini juga membuka peluang besar untuk kolaborasi internasional. Dengan berbagi pengetahuan dan sumber daya, kita bisa mempercepat kemajuan ilmiah dan teknologi. Apa pendapat kalian tentang inovasi-inovasi ini? Apakah kalian siap menyambut masa depan yang lebih cerah dan cepat berkat terobosan teknologi seperti ini? Mari diskusikan di kolom komentar.